Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Rendika, NPM 1931090360. Di sini saya akan membacakan makalah saya tentang sifat-sifat pemimpin. A. Pengertian kepemimpinan. Kepemimpinan adalah kekuasaan untuk memengaruhi seseorang untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan sesuatu. Untuk itu, kepemimpinan membutuhkan penggunaan kemampuan secara aktif untuk mengaruhi pihak lain dan dalam mewujudkan tujuan organisasi yang telah diterapkan. Dan bagian B, kriteria seorang pemimpin. Ada banyak deretan pemimpin Indonesia yang sangat menginspirasi. Mereka bukan hanya untuk menginspirasi rakyat Indonesia, namun juga warga dunia. Dan ada A. Jujur dan transparan. Saya tidak heran mengapa orang tua kita selalu menginginkan anak-anaknya menjadi pribadi yang jujur sedari kita kecil. Dan B. Menjadi pendengar yang baik dan tulus. Pendengar yang baik dan tulus adalah mereka yang bukan mendengar untuk sekedar merespon, tetapi mendengar untuk memahami. Dan yang C. Bersikap rendah hati dan tidak sombong. Beberapa label negatif melekat pada pemimpin yang dianggap angkuh dan sombong. Dan yang D. Jadilah teman bagi mereka. Kebanyakan karyawan merasa tidak dekat dengan para pemimpin mereka. Karyawan cenderung merasa canggung untuk kesendagurau dengan atasan mereka. Dan yang E. Terapkan etos kerja yang diharapkan dari karyawan. Layak seorang anak kecil yang tidak mendengar perkataan orang tuanya sampai orang tuanya memberikan contoh dengan mempraktikkan hal tersebut di depan anaknya. Dan yang C. Teori kepemimpinan sifat. Teori kepemimpinan sifat merupakan teori yang berusaha untuk menerangkan cara pemimpin dan kelompok yang dipimpinnya berlaku dalam berbagai struktur kepemimpinan, budaya, dan lingkungannya. Teori ini menjelaskan bahwa eksistensi seorang pemimpin dapat dilihat dari dan dinilai berdasarkan sifat-sifat yang dibawa sejak lahir sebagai sesuatu yang diwariskan. Dan yang B. Teori perilaku. Teori ini berdasarkan asumsi bahwa kepemimpinan harus dipandang sebagai hubungan di antara orang-orang, bukan sebagai sifat-sifat atau ciri-ciri seorang individu. Dan yang C. Teori lingkungan. Teori ini beranggapan bahwa munculnya pemimpin-pemimpin itu adalah hasil dari waktu, tempat, dan keadaan. Dan di sifat-sifat seorang pemimpin. Setiap orang mempunyai sekadar pengaruh atas yang lain. Dengan praktek pengaruh ini jadi tumbuh sebagai orang lebih banyak dipengaruhi oleh orang lain. Dan sebagian kondisi lebih banyak dapat digunakan untuk mengaruhi, maka sangat mungkin untuk seorang atau pemimpin untuk mempengaruhi perilaku orang lain menurut keinginan dalam suatu keadaan tertentu. Seperti yang pertama, sifat-sifat kepemimpinan yang efektif secara umum. Untuk menjadi pemimpin diperlukan adanya syarat-syarat tertentu, dan syarat-syarat serta sifat-sifat dimiliki seorang pemimpin berbeda-beda menurut golongan dan fungsi jabatan yang dipegangnya. Prof. Dr. A. Abdurrahman yang dikutip dari Administrasi dan Supervisi Pendidikan karangan Ngalim Purwanto menyimpulkan bahwa sifat kepemimpinan menjadi sifat pokok yang disebutnya pancasifat, seperti adil,
suka melindungi, penuh inisiatif, penuh daya penarik, penuh kepercayaan pada diri sendiri. Dan selanjutnya sifat tersebut. Selanjutnya penelitian Edwin Giseli dalam penelitian ilmiahnya telah menunjukkan sifat-sifat tertentu yang tampaknya penting untuk kepemimpinan efektif. Sifat-sifat tersebut sebagai berikut: kemampuan dalam kedudukannya sebagai pengawas, dan yang kedua kebutuhan akan prestasi dalam bekerja mencakup pencarian tanggung jawab dan keinginan kesuksesan. Kecerdasan mencakup kebijakan, pemikiran kreatif, dan daya pikir. Ketegasan atau kemampuan untuk membuat keputusan-keputusan dan memecahkan masalah dengan cakap dan tepat. Kepercayaan diri atau pandangan terhadap dirinya sebagai kemampuan untuk menghadapi masalah. Inisiatif atau kemampuan untuk bertindak tidak tergantung, mengembangkan serangkaian kegiatan dan menemukan cara. Sifat-sifat kepemimpinan yang semuanya dimulai dengan huruf T, yaitu eka, taat, teman, tekun, terampil, tanggap, tengginas, tegas, tangguh, tang-on, terbuka, toleran, teliti, tertib, tepu seliro, tanpa pamrih, dan tanggung jawab. Dan bagian E, tipe atau gaya kepemimpinan dalam pendidikan, seperti tipe pemimpin autokratis dan tipe pemimpin militeristis dan tipe pemimpin paternalis dan tipe pemimpin karismatis dan tipe pemimpin demokratis. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.